Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Kewajiban manusia dalam beribadah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ditujukan kepada orang yang beriman. Bisa dilihat di berbagai ayat, semua perintah dalam beribadah itu hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Nah, siapakah orang yang telah beriman itu? Dahulu ada seorang Badui menyampaikan kepada Rasulullah ketika sedang berkumpul di tengah-tengah para sahabatnya, menyampaikan, "Ya Rasulullah, saksikanlah aku telah beriman kepada engkau." Kemudian apa kata Rasul? Rasul mengatakan, "Belum, engkau belum beriman, karena iman belum masuk di dalam kolbumu. Engkau masih berserah diri." Nah, artinya iman itu bukan sekedar yakin atau ainul yakin. Yakin itu meyakini suatu berita tetapi yang tidak pernah dibuktikan. Nah, itu hanya sekedar yakin. Ainul yakin itu sangat yakin berita tersebut dan juga melihatnya, itu pun belum diterima. Sebagaimana cerita tadi, seorang Badui itu yakin apa yang dikatakan Rasulullah kepada umatnya, para sahabatnya, dan juga kepada dirinya, itu sangat yakin sekali. Kemudian seorang Badui itu pun melihat secara langsung kepada Rasulullah, ainul yakin, tapi ternyata itu pun belum memenuhi syarat sebagai orang yang beriman. Nah, jadi siapakah yang disebut sebagai orang yang telah beriman? Ternyata orang yang telah beriman itu adalah orang yang telah mendapatkan penanaman nur iman dan nur kitab, yang itu ada di surat Asy-Syura 52 yang bunyinya kurang lebih, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nurun nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau ruh Al-Quran yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui
apa itu kitab dan apa itu nur iman. Kemudian kami jadikan nur itu sebagai petunjuk kepada sebagian di antara hamba-hambaku yang kami kehendaki dan menghendakinya. Itu merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Itu adalah Asyura 52. Artinya kita itu tidaklah mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman sebelum diturunkanlah nur iman dan nur kitab di dalam kolbu manusia. Dikarenakan kita itu hidup di alam dunia. Alam dunia itu adalah dimensi alam yang dibatasi oleh panca indera dan juga akal ruang waktu. Kita hidup di dimensi alam dunia yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga panca indera yang kesadarannya menggunakan kesadaran akal. Sedangkan ibadah kita mesti tembus ke ujung akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, yang dia adalah maha rahasia, maha mutlak, laisa kamitslihi syai'un. Alam dunia ini adalah alam berlapis-lapis. Begitu juga alam akhirat pun berlapis-lapis hingga ujung akhirat tertinggi Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, untuk bisa beradaptasi di alam akhirat, kita mesti memakai alat membaca kesadaran alam akhirat, yang itu disebut nur iman dan nur kitab. Alat pembaca virtual alam dimensinya akhirat dan juga alat pembaca kesadarannya alam di atas dunia, yaitu ruh. Nah, nur inilah yang ditanamkan sebagai alat pembaca kesadaran alam akhirat. Jadi tidak mungkin orang bisa menembus alam akhirat jika tidak memakai alat pembaca alam akhirat. Maka yang akan terjadi adalah summum bukmun umyum fahum la yarjiun fahum la yubsirun, buta, tuli, dan bisu, karena tidak koneks antara alat pembaca kesadarannya dan alat membaca virtual alam dimensinya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang telah ditanamkan nur iman dan nur kitab, karena kita beribadah menuju Allah Ta'ala mesti tembus ke alam akhirat. Kemudian nur iman nur kitab inilah yang disebut dengan kekuatan yang turun daripada si Allah Ta'ala. Ya masarul jinni wal insi inistaqtatum antan fudu min aktoris samawati wal ard fantan fudu la tanfuduna illa bisultan. Tidak ada satupun golongan dari jin dan manusia yang mampu menembus batasan penjuru langit dan bumi tanpa beserta dengan kekuatan Allah. Jadi nur ini bukan sekedar alat pembaca saja, tapi adalah unsur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Yang ini adalah unsur mutlak. Nah, seandainya kita tidak tertanamkan unsur nur iman dan nur kitab, tidak mungkin ibadah kita sampai berhampir akan Allah Ta'ala. Jangankan berhampir, masuk melampaui batasan alam dunia saja itu tidak ada kemungkinan sama sekali. Yang ada hanya kemungkinan jatuh di dimensi di alam bawah kesadaran. Jadi ada alam dimensi sadar dan juga ada dimensi alam di atas sadar. Ada pula
dimensi alam di bawah kesadaran. Nah, seandainya ibadah kita, zikir kita, munajat kita paksakan menuju Allah Ta'ala, tetapi tanpa didahului dengan iman, maka yang terjadi ibarat kita mengirim surat. Nah, sedangkan kemampuan surat ini hanya terbatas. Misalkan kita dari Semarang hendak berkirim surat ke arah Jakarta, sedangkan kemampuan surat itu dari Semarang hanya sampai di Cirebon. Tidak ada kemungkinan lagi sampai ke Jakarta, hanya kemampuannya hanya sampai Cirebon. Kemudian tahu-tahu besoknya atau lusanya itu ada jawaban daripada surat yang kita layangkan tersebut, sedangkan surat itu tidak pernah sampai di tempat tujuan Jakarta. Maka dipastikan yang menjawab surat tersebut adalah selain daripada tujuan yang dari Jakarta. Begitu juga dalam kita beribadah, bermunajat, berzikir kepada Allah Ta'ala, jika tidak ditanamkan nur iman dan nur kitab terlebih dahulu, nah ini tidak akan sampai ke hadirat Allah. Tentunya akan disamber oleh dimensi yang lainnya. Nah, jika doa kita dikabulkan, hajat-hajat kita, tetapi kita tidak beserta nurnya, dipastikan itu yang membalas selain daripada Allah Ta'ala, yaitu pasti adalah syaitan atau iblis. Jadi batasannya antara mana yang dari iblis dan mana yang dari Allah Ta'ala adalah batasannya adalah orang-orang yang beriman. Jika orang yang beriman itu sudah pasti ada melewati kriteria rukun syarat untuk memasuki alam dimensi akhirat, yang itu menujunya Allah Ta'ala. Tetapi jika orang ini belum beriman, dipastikan ibadahnya tidak sampai ke hadirat Allah Ta'ala, dan yang mengabulkan doa-doanya, hajat-hajatnya pasti bukan dari si Allah Ta'ala, yaitu pastikan dari iblis. Jadi ini rumus mutlak, ini rumus pasti. Manusia itu relatif, yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga akal panca indera. Menuju Allah yang mutlak tidak mungkin dengan kemampuan manualnya. Relatif menuju mutlak wajib menggandeng unsur mutlak, baru sampai di limit batas mutlak. Begitu juga dalam kita beribadah, bermunajat kepada Allah Ta'ala, wajib menggandeng unsur yang turun daripada si Allah Ta'ala, yaitu nurnya. Nah, jika kita beribadah kepada Allah Ta'ala dipaksakan tidak beserta dengan nurnya, pasti hanya kandas di dunia saja. Dan kalau ada yang membalas, pasti yang membalas bukan dari Allah Ta'ala, yaitu iblis. Karena iblis itu dimensi lebih tinggi dari manusia. Manusia hanya jadi bulan-bulanan saja, tapi tidak terasa. Jadi itulah batasan antara orang yang beriman dan orang yang belum beriman. Di Asyura 52, dan demikianlah kami wahyukan kepada Nur atau Ruh Al-Quran, yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu nur kitab dan apa itu nur iman, dan kami jadikan nur itu sebagai petunjuk kepada sebagian di antara hamba-hambaku yang kami kehendaki dan menghendakinya, dan itu merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Ini merupakan jalan yang lurus
yang selalu dipinta-pinta oleh umat manusia, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan bukan jalannya orang-orang yang dolim. Ini adalah jalannya orang-orang yang beriman. Demikian ya. Jadi sebelum kita beribadah, siapkan iman kita dulu. Yang iman itu bukan sekedar yakin atau ainul yakin, karena ilmu yang diterima Allah Ta'ala hanyalah ilmu yang hakul yakin. Jadi ilmu yang disertai dengan pembuktian dan juga empiris di dalam melaksanakan ibadah secara ruhaniah. Demikian yang kami sampaikan pada sore hari ini. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam taklim marifat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.